Pada saat ini, saya mendengar bel peringatan berbunyi, dan bayangan Cao Hao Bel hancur. Itu adalah mahakarya keturunan kaisar seperti Fan Wanxing. Dan mengambil kesempatan ini, cahaya yang ganas muncul di mata sosok di kegelapan, dan paku yang menghancurkan menebas kegelapan yang menyelimuti dunia, ganas dan kejam. Hati-hati. Wow, meskipun gadis naga Jenderal Cao Haozong berdiri di depannya dan menahan lonjakan jalan, kegelapan yang dipotong oleh yang terakhir masih menghantam pundaknya. Dalam waktu singkat, sisik naga yang awalnya perkasa dan tangguh, itu adalah naga yang telah layu dan hitam, darah naga layu, dan garis naga tampak layu. Sisiknya jatuh. Ketika Fan Fanstar melihatnya, kekuatan supernaturalnya terungkap sepenuhnya. Sisa, Anda sangat berani, bukan? Saya ingat, Anda adalah orang yang masuk ke surga pada awalnya. Bunuh semua sisa-sisa ini. Berani mengambil Zhen Tianding? Hari ini, bahkan Cao Haozong tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Klan kekaisaran yang kuat melambaikan tangannya dan mengangkat tangannya. Mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka penuh dengan kebenaran. Teriakan keras mereka bergegas ke langit, seolah-olah menekan sisa-sisa. Itu adalah tanggung jawab langit dan bumi. Ketika sosok di kegelapan melihatnya, suara parau itu bercanda. Apakah kamu melihatnya? Sisa-sisa zaman sebelumnya. Dan sekarang tikus menyeberang jalan. Begitu Anda merangkak keluar dari selokan tempat Anda bersembunyi, itu akan menjadi intoleransi terhadap langit dan bumi, dan para dewa dan setan berteriak dan berperang. Sosok-sosok itu tinggi di atas puncak, nampaknya di mata mereka, naga yang sebenarnya tidak lebih dari seekor cacing tanah yang telah mengaduk gelombang ombak selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dan pemandangan ini membuat seluruh kelompok putri The Wenshin bergetar. Mereka mengira sang ayah dapat bergabung dengan para pahlawan dinasti sebelumnya dan dapat meminjam kekuatan besar. Tapi para mantan pahlawan ini sekarang adalah sisa-sisa pemukulan dan pembunuhan oleh ribuan orang. Seluruh tubuh Kun Shao gemetar, dan akhirnya mengerti arti kata-kata sang patriark. Masalah ini, mereka tidak bisa terlibat, dan bahkan bisa memisahkan hubungan dan tidak terlibat. Itu sudah merupakan berkah. Hanya Chang Jiwan, matanya merah, tinjunya mengepal erat, tetapi dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Ketika Qin Yichan melihat ini, ekspresinya sangat dingin. Saudara Jiwan, bukankah kamu dan klan Heze adalah teman keluarga? Pertempuran ini, apakah kamu tidak akan ikut campur? Chang Jiwan menunduk dan mengertakkan giginya. Tidak ada kesempatan untuk menang. Pahlawan dinasti sebelumnya mungkin tirani, tetapi hal yang sama berlaku untuk murid-murid yang ada pada saat ini. Siapapun yang membantu kaisar dari semua pihak, pihak lain akan kalah total. Bahkan kemenangan atau kekalahan ini tidak dapat mempengaruhi sedikit pun. Kekuatan Raja Meteorit Liar berangsur-angsur pulih, dan Helian Yuntian tidak akan selalu bisa menahannya pada saat itu. Pada saat itu, dengan mengandalkan kekuatan mereka, aku takut Raja Meteorit Liar dapat memusnahkan mereka dengan sekali pandang. Tidak ada peluang untuk menang, dan bahkan jika keluar saat ini, itu hanya mencari kematian, tidak ada kemungkinan lain. Oleh karena itu, Chang Jiwan ragu-ragu, bahkan dia merasakan hatinya sendiri. Dia tahu betul bahwa dia takut. Ketika Qin Yichan melihat ini, dia juga diam. Dalam pikirannya, surga dan manusia sedang berperang. Raja Meteorit Desolate sangat mengerikan sehingga semua yang kuat putus asa dan menyerah. Dan klan kaisar meneriakkan sisa-sisa kemarahan. Chang Jiwan benar. Dia tidak bisa bertarung. Jadi jangan berdiri. Tinggalkan tubuh yang berguna. Dan perlahan-lahan cari tahu. Tapi, mereka orang-orangku. Untuk sementara, Qin Yichan tidak tahu apakah tubuh bawaan dan tubuh yang diperoleh secara verbal saling berhadapan. Atau dua pikiran itu bentrok. Pada saat ini, gadis naga itu telah berubah menjadi bentuk manusia. Dan bahunya, yang semula putih seperti akar teratai giok, sudah tampak hitam, seperti kop. Gadis naga itu bermandikan darah, membuat bayangan indah itu semakin sedih. Tapi dia masih mendukungnya. Dan kaisar klan Heze penuh dengan lubang darah. Tapi dia masih melambai tentara Tao untuk membunuh kaisar yang kuat. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Wei Yang, Anda adalah kaisar saat itu. Tulang punggung kaisar Anda. Kamu adalah dewa. Kamu adalah iblis. Mengapa kamu berlutut dan menjadi anjing? Tanda seru. Tanda seru. Kaisar klan Heze tampaknya tidak mau percaya bahwa tanah leluhurnya suatu hari akan diratakan oleh semua pihak, dan kaisar surgawi dari klannya akan musnah di depan ribuan orang yang berkuasa. Namun, dalam adegan ini, sosok dalam kegelapan secara bertahap mengungkapkan dewa yang dingin dan menyeringai. Sukses dan kalah adalah kebenaran abadi. Mereka hanya mengikuti yang kuat, dan sekarang kamu seperti anjing yang berduka. Anjing berkabung 4 karakter bergema tanpa henti, menyebabkan kaisar dari klan Heze kehilangan semua pikiran,
dan tanah leluhurnya dihancurkan. Dia juga dituduh sebagai sisa dosa. Bukankah dia anjing yang berduka? Di depannya, langit dan bumi meledak, dan seorang kaisar surgawi dan dewa kuno yang memerintah langit dan bumi bertempur dengan sengit di depannya. Adegan ini membuat jantung Dao Qin Yichen melonjak. Tiba-tiba, Qin Yichen sepertinya memahami sesuatu, atau kebenaran sangat mudah dipahami. Semua orang harus memahaminya. Saudara Jiwan, katamu, tidakkah mereka tahu bahaya pertempuran ini? Chang Jiwan gemetar dan melihat bibir Qin Yichen dengan getir. Sebelum mereka melakukannya, mereka pasti sudah tahu bahwa Raja Meteorit liar disegel di sini. Tapi mereka tetap datang, masih memilih tampil di depan 10.000 balapan. Bahkan, Kaisar Yuntian, benar-benar tidak tahu bahwa dengan kekuatan roh Kaisar, hanya masalah waktu dia dilenyapkan oleh Raja Dewa Meteorit. Kaisar Yuntian tahu. Tapi, mereka tetap memilih untuk bertarung. Bahkan jika mereka mati tanpa nyawa. 10 kematian tanpa hidup juga hidup menuju kematian. Pada saat itu, pedang yang dipegang Qin Yichen dengan erat tidak lagi bergetar, dan tampaknya sulit baginya untuk mengguncang semangat juangnya yang tidak bisa dihancurkan bahkan dengan langit penuh sampah. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Itu adalah pedang cahaya yang menakjubkan, dan niat membunuh yang dahsyat itu telah memotong kegelapan dari siluet penjaga itu. Ketika pedang cahaya itu lewat, aku melihat lengan yang patah terbang di kegelapan. Mendesis. Pisau ini lewat, menakjubkan. Bahkan di depan langit dan keagungan Kaisar, itu juga mengejutkan banyak orang kuat, dan bahkan memicu keheningan sejenak. Pada saat itu, seluruh keluarga Kaisar Langit, dan bahkan Taman Iblis Kuno, melihat sekeliling, wajah orang-orang kuat seperti Fan Wanxing, Xie Feiling, Jin Wu Hao Huang, Del. Semuanya sangat terkejut. Dan siluet dalam kegelapan, setelah momen keheranan, menangkap sumber cahaya pedang, melirik sedikit, niat membunuh yang dingin dan gelap, mengunci siluet ramping. Sumber cahaya pedang tidak sulit ditemukan, tetapi alasan mengapa orang kuat yang tak terhitung jumlahnya begitu terkejut adalah karena tidak ada yang mengira saat ini, orang itu berani mencabut pedang. Terlebih lagi, itu semua orang dewasa yang hebat. Fan Star menoleh dan melihat bayangan ilahi yang membuatnya mengertakkan gigi pada saat ini. Dia dikelilingi oleh cahaya ilahi keemasan dan biru, dan pedang di tangannya sangat dingin. Feng Tianxing. Tanda seru. Tanda seru. Kaulah si pisau pencuri lagi. Apakah kamu berani maju sekarang, bukan? Wajah Fan Star berubah. Dia tidak bisa mengerti. Pisau pencuri ini berani melakukannya saat ini.